bukan tentang menghilangkan rasa sakit, tapi tentang mengelolanya menjadi kekuatan. Hidup yang bermakna bukan dicari, tapi diciptakan. Hai, selamat datang di Peta Jiwa sama aku, Hafizah Skacita. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang makna, nilai, dan kekuatan. Tapi ada satu realitas yang tidak bisa dihindari, yaitu penderitaan, krisis, dan ketidakpastian. Di tengah krisis, semua tools yang kita pelajari itu terasa sia-sia. Kita merasa hancur, bertanya-tanya, kenapa harus aku? Kenapa ini berakhir? Padahal aku sudah effort banget gitu. Pada dasarnya, penderitaan itu bukanlah hambatan mencapai kebermaknaan, melainkan jalur makna yang tidak terhindarkan sebenarnya. Nah, di video ini kita akan membedah ya 3 prinsip yang memungkinkan kita untuk mengubah tragedi menjadi kemenangan. Ini bukan tentang menghilangkan rasa sakit, tapi tentang mengelolanya menjadi kekuatan dan tujuan. Ini adalah tentang menemukan kekuatan terakhir yang tidak bisa diambil oleh siapapun dengan keadaan apapun dari diri kamu. Sebagian kecemasan yang kita miliki itu berasal dari ilusi bahwa kita bisa mengendalikan masa depan. Tapi di saat ketidakpastian datang, seperti pandemi gitu ya, kayak COVID 2019 gitu. Wah, lama banget ya gitu. Banyak PHK, kita kehilangan seseorang atau sesuatu gitu. Seketika ilusi kita hancur. Yang benar adalah untuk tidak fokus pada mengapa kita menderita, tapi fokuslah pada bagaimana kita merespon penderitaan itu. Oke, sekarang kita bedah 3 prinsip yang memungkinkan kita mengubah tragedi menjadi kemenangan. Prinsip yang pertama, kamu selalu memiliki kebebasan untuk memilih sikap kamu. Kamu tidak bisa memilih penderitaan atau keadaan yang terjadi di hidup kamu. Tapi kamu bisa memilih apakah kamu akan menjadi korbannya secara total atau menggunakan situasi itu untuk menemukan kekuatan dan memperkuat nilai inti kamu. Prinsip yang kedua, gunakan kata belum. Ini adalah mindset sederhana ya untuk dapat growth mindset. Jadi ketika kamu berkata saya gagal atau saya tidak bisa, itu kamu seperti sedang menutup pintu. Itu seperti sesuatu sudah finish gitu ya. Nah, namun ketika kamu berkata belum berhasil atau saya belum menguasainya, kamu membuka peluang untuk potensi bahwa kamu bisa berhasil atau kamu bisa menguasainya. Dalam konteks makna hidup, ketika krisis datang, jangan berkata, hidup saya udah nggak bermakna lagi. Tapi katakanlah, saya belum menemukan makna dalam situasi baru-baru ini. Kata belum mengalihkan fokus dari identitas saya yang gagal tadi ke proses saya yang sedang belajar. Ini adalah kunci untuk menjaga harapan kamu tetap hidup gitu. Oke ya. Nah, sekarang tuh prinsip yang ketiga. Ini adalah konsep yang prinsip ketiga ini istilahnya itu post-traumatic growth ya. Jadi ini konsep tentang bagaimana kita itu bukan hanya sekedar pulih seperti semula, tapi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, post-traumatic growth ini mengajarkan kita bahwa setelah menghadapi trauma, maka akan ada 5 area pertumbuhan yang dialami.
Misalnya adanya peningkatan hubungan ya, kualitas hubungannya jadi lebih baik, jadi lebih menghargai hidup, lebih menemukan rasa kekuatan pribadi, adanya perubahan prioritas, dan adanya rasa spiritualitas yang lebih dalam. Nah, lalu bagaimana caranya mencapai post traumatic growth ini? Yaitu dengan sengaja memaknai ya dan menghubungkan penderitaan itu ke dalam narasi hidupnya kamu gitu. Jadi coba gunakan kekuatan karakter kamu untuk menghadapi krisis. Nah, kekuatan karakter tadi udah kita gali ya cara menemukannya pada video series yang ketiga. Nah, misalnya nih kekuatan kamu itu adalah rasa humor gitu ya. Gunakan itu untuk menjaga semangat kamu. Jika kekuatan kamu adalah kepemimpinan, gunakan itu untuk membantu orang lain di sekitar kamu. Itu juga akan membuat diri kamu jadi lebih berharga. Makna bukanlah hadiah yang diberikan setelah krisis berakhir. Nah, ini yang penting banget nih. Karena apa? Karena makna itu adalah keputusan yang kamu ambil selama krisis. Setiap kali kamu menggunakan nilai inti kamu untuk memilih sikap yang benar, kamu pada dasarnya sedang menciptakan makna. Setiap kali kamu berkata belum, itu artinya kamu sedang membangun resiliensi kamu. Frankl yang memukakan teori logoterapi itu, dia menyatakan bahwa tujuan utama manusia itu bukanlah mencapai kesenangan sebenarnya, melainkan untuk menyempurnakan dirinya dalam menghadapi situasi yang tidak terhindarkan. Oke, coba kamu tuliskan di jurnal kamu, atau di kolom komentar juga boleh, mana titik penderitaan terbesar dalam hidup kamu. Apa yang kamu pelajari dan nilai apa yang kamu pertahankan di momen itu. Oke, silakan dijawab, ditulis di jurnal kamu, silakan kamu lakukan refleksi gitu ya. Boleh tulis di kolom komentar juga, biar kita sama-sama saling memahami dan saling support di sini. Jika kamu menemukan harapan di dalam video ini, boleh dikasih like-nya dan di-subscribe. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang menciptakan flow state. Yaitu tentang bagaimana menggunakan makna dan kekuatan kamu untuk hidup sepenuhnya di momen saat ini. Oke, sampai jumpa.